9 nih. Setengah 9? Iya. Oh iya, ini saatnya kita untuk Sekolah Minggu. Kita mau sapa dulu ya teman-teman yang ada di rumah. Dari kelas kecil dulu nih, mungkin yang dari kelas kecil jarang nih lihat wajah kita, Bu Clarissa. Iya, baru lihat nih kayaknya. Kita sapa dulu ya. 1, 2, 3. Halo teman-teman dari kelas kecil. Terus kalau dari kelas pertama nih, pasti Iya. sudah sering lihat wajahnya Bu Clarissa Udah bosen kan? kayaknya nih. Enggak lah, pasti kita semua kangen. Apalagi di situasi seperti ini kita jarang ketemu. Kita sapa ya teman-teman. Kita manggilnya teman-teman atau anak-anak nih Bu Clarissa? Anak-anak aja deh. Oke, kita sapa anak-anak dari kelas Pratama. 1, 2, 3. Halo anak-anak dari kelas Pratama. Nah, kecil sudah, Pratama sudah. Sekarang ini nih kelasnya Bu Devi nih. Anak-anak kelas 4, 5, dan 6. Wah, kangen banget Bu Devi. Kita sapa yang keras ya. Teman-teman, anak-anak, kita manggilnya apa ini? Anak-anak juga. Oke, anak-anak ya. Kita sapa anak-anak dari kelas Madya. 1, 2, 3. Halo anak-anak dari kelas Madya. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat. Amin. Amin. Oke, kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita berdoa dulu ya Bu Clarissa. Bu Devi, kami dalam doa. Anak-anak di rumah, semuanya siapkan hati kita karena kita mau mengikuti sekolah minggu di pagi hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memelihara, menolong kehidupan kami, khususnya di dalam 1 minggu ini Tuhan. Tuhan masih menolong kami, pekerjaan orang tua kami, dan kami bisa ada, kami masih bisa beraktivitas, Tuhan memberikan kami kesehatan, kami sungguh mengucap syukur. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga bersyukur karena kami masih bisa mengikuti sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan yang menolong kami, siapkan hati kami supaya kami boleh dengan sukacita memuji nama Tuhan dan kami boleh siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, ini ngomong-ngomong ya, Bu Devi, kita lagi di Permadani. Oh iya. Terus lagi di awan-awan Lihat gini. kan ya, kita Clarissa sama Bu Devi kayak lagi di awan-awan, naik karpet, keren. Nah, ngomong-ngomong soal awan-awan nih ya, Bu Devi. Bu Devi ingat sesuatu enggak? Awan-awan, karpet. Ingatlah Bu Clarissa. Apa? Iya. A whole new world. Aduh, bukan, Bu Devi. Kan kayak Aladdin, Jasmine ini Bu Devinya. Bukan, Bu Terus Devi. apa? Tuh loh, kalau kita lagi sekolah minggu biasanya, terus kita lihat gambar ada awan-awan kayak gini. Oh, Bu Devi Apa? tahu nih, anak-anak di rumah pasti juga tahu. Apa? Kalau lihat awan-awan seperti ini, apalagi kalau ingat tentang sekolah minggu, pasti kita ingat atau teringat sesuatu, yaitu surga. Benar nggak? Betul Benar banget. kan? Ngomong-ngomong soal surga nih, jadi ingat satu lagu yang mengingatkan kita bahwa hanya ada satu jalan ke surga. Tahu nggak Bu Clarissa? Apa ya? Gini nih lagunya, dengerin ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. tuh anak-anak di rumah juga pada nyanyi. Pasti semua sudah tahu kan lagu ini? Oke, kita akan menyanyi bersama-sama. Kita akan memuji nama Tuhan. Tapi Bu Iya, Devi, kenapa? supaya lebih semangat, kita nyanyinya mau diiringi pakai keyboard. Keyboard, ini kan kita baru di awan-awan, Bu Clarissa, nggak ada Nah, keyboard. Clarissa mau sulapan nih. Nanti ada Sulapan. keyboard di sini. Oh, keren, udah kayak malaikat ya menyanyi di awan-awan pakai musik. Oke. Nah, Bu Devi, tutup mata dulu. Oke. Nah, nanti Bu Clarissa hitung ya. Ada berapa nih Bu Clarissa? Sampai 3 deh. Nanti Bu Clarissa kasih tahu deh kalau udah ada keyboardnya. Oke. Anak-anak di rumah boleh tutup mata atau Ya, enggak? tutup mata juga, tutup mata juga. Ayo, kita tutup mata bareng-bareng ya. Ya, 1, 2, 3. Nah, boleh buka mata. Oh, boleh buka mata ya? Iya. Keren sekali. Ada keyboard loh anak-anak. Keren. Mantap Bu tuh. Clarissa sudah sampai bawa keyboard nih di awan-awan.
akan menyanyi lagu Hanya Ada Satu Jalan ke Surga. Teman-teman di rumah, anak-anak di rumah, ikuti gerakannya Bu Devi ya. Siap Bu Clarissa? Siap. Bagi berdiri boleh ya. Semua bagi berdiri. Lihat gerakannya Bu Devi semua ya. Kalau yang nggak hafal, bisa lihat teksnya di layar ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Katakan tak ada jalan lain. Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu lagi ya Bu Clarissa ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalan. Katakan, tak jalan lain. Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Satu jalan, hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Terima kasih Bu Clarissa. Nah, anak-anak, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema di hari ini masih seputar surga. Nah, tentang apa nih? Kita mau siapkan hati kita. Kita panggil hari ini yang cerita siapa ya? Siapa ya? Kita lihat yuk. Yuk. Selamat pagi anak-anak, senang bisa bersama lagi di dalam ibadah live streaming. Bagaimana anak-anak? Selama kamu belajar di rumah, kamu banyak mengeluh atau kamu tetap bisa bersyukur? Kita harus tetap bisa bersyukur ya, karena Tuhan Yesus sayang kamu. Nah, kamu masih diberi kesehatan, tiap hari bisa makan, bisa minum, punya keluarga yang sayang sama kita. Ada papa, ada mama, mungkin ada juga yang punya kakak atau adik, ya. Ayo, sekarang kita mau berdoa dulu. Kita sama-sama berdoa. Anak-anak mengikuti. Nanti kalau ibu mengucapkan kata saya, anak-anak menggantinya dengan namamu sendiri. Jadi misalkan ibu nanti di dalam doa berkata, Tuhan Yesus sayang saya. Nah, anak-anak ngomongnya Tuhan Yesus sayang namamu sendiri. Misalnya Tuhan Yesus sayang Queen, Tuhan Yesus sayang Jolin, Tuhan Yesus sayang Ken, dan sebagainya. Oke? Mari kita semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sayang saya. Saya masih bisa beribadah sekolah minggu melalui online. Tuhan, saya mau belajar firman Tuhan melalui cerita. Tuhan tolong pimpin ibu guru, Tuhan tolong pimpin saya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, dulu sebelum ada virus corona, kamu pernah pergi ya? Pergi kemana kamu? Pernah pergi kemana? Oh, ada yang pernah ke Semarang, ada yang pernah ke Jogja. Juan pernah pergi ke toko luwes ya.
Nah, kita semua pernah pergi. Ada yang pernah pergi ke Afrika enggak? Wah, belum pernah ya ke Afrika. Bu Erlis juga belum pernah. Tapi hari ini kita mau berkenalan dengan seorang anak Afrika. Namanya Kwame. Nah, pada suatu hari kita lihat, pada suatu hari Kwame sedang berjalan. Kwame berjalan dengan siapa ya? Coba lihat. Siapa? Oh, enggak ada. Kwame berjalan seorang diri. Mau pergi kemana ya Kwame? Rumah Kwame di desa. Jadi Kwame jalan enggak lewat toko-toko, tapi Kwame berjalan lewat hutan. Tuh di hutan ada pohon-pohon, ya. Di hutan juga ada, loh, dengar ada suara. Suara apa itu anak-anak? Iya, suara burung ya. Nah, Kwame senang dengar suara burung, tapi Kwame terus berjalan lagi. Ada binatang apa itu ya? Coba lihat anak-anak. Binatang apa itu? Oh, gajah ya. Coba kalau gajah suaranya seperti anak, apa? Kamu bisa menirukan suara gajah? Coba kita dengar suara gajah. Itu suara gajah ya, tapi Kwame tidak mau mengganggu gajah. Kwame terus berjalan lagi. Jalan-jalan. Akhirnya Kwame sampai di tepi sebuah sungai. Tuh, di sungai ada sebuah perahu. Kwame lalu berteriak, "Hoi!" Dari dalam perahu ada yang menjawab, "Hoi!" Ada tukang perahunya. Kwame lalu mendekat. Pak, saya ikut naik perahu ya." "Iya, naiklah." Terus Kwame masuk ke perahu. Perahunya agak bergoyang-goyang ya. Terus Kwame duduk. Bapak perahunya tanya, "Kamu bawa uang?" "Uang? Aku nggak punya uang." Bapak perahu bilang, "Sebetulnya kalau naik perahu harus bayar uang." Kwame bilang, "Pak, saya mau pergi ke surga." "Hah? Kata ibu saya kalau pergi ke surga tidak usah bayar, gratis. Karena Tuhan Yesus sudah membayar untuk saya." "Pak, tak ceritani ya, kemarin waktu aku pulang dari mengambil kayu di hutan, ibuku ndak ada. Padahal aku punyanya cuma ibu, tapi ibu nggak ada. Kata tetangga, ibuku pergi ke surga. Jadi sekarang aku juga mau pergi ke surga." "Pak, surga itu kan rumahnya Tuhan Yesus. Kata ibuku, Tuhan Yesus sudah menyediakan banyak tempat indah di surga. Nah, aku mau pergi ke surga." Bapak perahu itu tidak bisa menjawab, tapi matanya berkaca-kaca. Perahu itu berjalan di air sampai akhirnya tiba di seberang. Nah, sudah tiba di seberang. Nah, "Oh iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Saya mau melanjutkan perjalanan. Dadah Pak." Kwame lalu berjalan lagi.
Berjalan, kami melihat ada sebuah kotak besar. Kotaknya itu bisa berjalan dan bersuara. Dengar suaranya. Ada orang di dalam kotak itu. Kami berlari-lari. Ikut. Nah, kami lalu masuk kotak itu. Kotaknya itu apa anak-anak namanya? Bis, ya. Kami masuk bis, dia lalu duduk. Terus ada seorang kondektor. Ongkos itu apa? Kami tidak tahu. Terus bapak kondektor bilang, kalau kamu naik bis, kamu harus bayar pakai uang. Kamu mau pergi kemana? Kami bilang, aku mau pergi ke surga. Ibuku sudah pergi ke sana kemarin. Kata ibuku, kalau pergi ke surga itu tidak bayar, gratis. Karena Tuhan Yesus sudah membayar untuk aku. Bapak kondektor itu bingung. Tapi ada seorang bapak di dekatnya, dia berkata, "Nih Pak, saya bayar uang ongkos bis untuk saya dan untuk anak ini." Lalu bapak itu duduk di dekat kami. "Nak, siapa namamu?" "Kwami, Bapak." "Apa kamu punya keluarga?" "Dulu aku punya satu keluarga, yaitu ibuku. Tapi kemarin waktu aku pulang dari hutan, ibuku ndak ada. Kata tetanggaku, ibuku pergi ke surga. Jadi aku juga mau pergi ke surga." Pak pendeta bilang, "Iya nak, surga itu rumahnya Tuhan Yesus. Untuk bisa ke surga, jalannya hanya Tuhan Yesus." Kami bilang, "Iya betul Pak, aku ingat ibuku pernah bilang, katanya Tuhan Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Nah, Pak pendeta, aku mau ke surga. Tuhan Yesus kan sudah membayar untuk aku. Pak pendeta bilang, "Iya nak, tapi pergi ke surga itu tidak dengan naik bis atau berjalan kaki. Nah, memang kamu betul bahwa Tuhan Yesus menyediakan banyak tempat di surga. Bagi siapa? Hanya bagi orang yang percaya dan taat kepada Tuhan Yesus." Kamu percaya dan taat pada Tuhan Yesus? "Iya Pak, aku percaya pada Tuhan Yesus dan taat." Nah, kamu tahu Tuhan Yesus itu anak Allah, rumahnya di surga. Tapi dia datang ke dunia. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat salah. Tapi Tuhan Yesus rela mati disalib untuk menggantikan hukuman kita, hukuman Bapak dan hukumanmu. "Oh, saya harus dihukum Pak." "Iya nak, kita semua itu sudah berdosa. Kita pernah membenci orang lain, kita pernah marah-marah, kita pernah iri kepada orang lain. Kita berdosa, kita semua berdosa, dan dosa harus dihukum. Kata Alkitab, hukuman dosa ialah maut. Jadi kita harus dihukum. Tapi Tuhan Yesus datang, dia mati disalib menggantikan hukuman kita. Jadi kita tidak dihukum lagi, kita diampuni, kita boleh masuk surga, tempat yang indah itu, rumah Tuhan Yesus itu, kalau
kita percaya dan taat pada Tuhan Yesus. Iya Pak, aku mau percaya pada Tuhan Yesus, aku mau taat. Ya nak, kamu ikut pulang ke rumah Bapak ya. Nanti kita tiap hari bisa membaca surat dari Tuhan Yesus, yaitu Alkitab. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kami percaya dan taat pada Tuhan Yesus. Satu-satunya jalan keselamatan. Apakah kamu juga percaya dan taat pada Tuhan Yesus? Kita yang percaya dan taat pada Tuhan Yesus, suatu hari nanti kita akan masuk surga, tempat yang indah, rumahnya Tuhan Yesus. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saya sudah mendengarkan firman Tuhan melalui cerita. Saya mau percaya dan taat pada Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya, mengampuni dosa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita menghafalkan ayat ya. Anak-anak semua ikut menghafalkan ayat. Yohanes 14 ayat 6. Akulah, loh Bu, akulah kok tangannya gini? Iya, karena yang berkata akulah itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tangannya berlubang paku karena disalibkan untuk menebus dosa kita. Jadi ayat ini yang berkata Tuhan Yesus ya. Kita ulangi. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, nanti anak-anak yang madya menghafalkan ayatnya seluruhnya, baca di Alkitab Yohanes 14 ayat 6. Kemudian aktivitas hari ini anak-anak ada dua pilihan. Pilihan yang pertama ini terutama untuk anak-anak yang besar ya. Kamu sudah mendengarkan cerita hari ini, tulis ringkasan cerita hari ini. Kemudian di bawahnya kamu tulis doamu. Misalnya doanya, Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyediakan tempat di surga bagi saya. Itu contohnya ya. Anak-anak menuliskan cerita, lalu di bawahnya tuliskan doamu. Lalu pilihan yang kedua, terutama untuk anak-anak yang kecil ya. Kamu aktivitas hari ini adalah menggambar sesuatu tentang cerita yang kamu dengar tadi, tentang firman Tuhan yang kamu pelajari hari ini. Kamu boleh menggambar burung, boleh menggambar gajah, atau menggambar perahu, atau menggambar bis, dan menghafalkan lagi ayat yang kita pelajari tadi. Oke. Nah, sebelum berpisah, anak-anak jangan lupa ya, Tuhan Yesus sayang kamu. Nah, terima kasih Bu Eris untuk firman-Nya yang sudah disampaikan. Tadi sama seperti ini firman yang disampaikan sama Bu Eris, terus lagu yang sudah kita nyanyikan, bahwa sungguh hanya ada satu jalan ke surga, yaitu percaya Tuhan Yesus. Betul sekali. Terus Bu Clarissa sadar nggak sih kalau di akhir-akhir berminggu-minggu ini kita itu sedih ya, kita tuh nggak bisa ketemu sama teman-teman kita, nggak bisa sekolah, nggak bisa sekolah minggu,
Terus kita lihat yang sakitnya itu ada yang semakin banyak, itu yang virus-virus itu ya. Ya, virus corona itu loh. Kadang itu yang buat kita jadi sedih, jadi susah. Nah, kalau kita lagi sedih, lagi susah, kita harusnya ingat sama satu hal. Apa itu Bu Clarissa? Ada lagunya nih Bu Devi, ingat nggak? Apa? Ada rumah-rumah, terus ada sedih, susah. Ingat. Apa? Hanya satu. Itu kan yang lagu Rumah tadi. Bapa di surga. Iya, Bener, kan? ada satu lagu lagi. Apa ya? Ada rumah surga. Iya, ada rumah, terus ada surga. Oh, ingat. Apa? Ini ya yang mengingatkan kepada kita kalau kita lagi sedih, lagi susah, kita ingat Bapa kita di surga. Kita ingat rumah yang sudah disediakan Tuhan di surga buat kita yang sudah percaya, yaitu rumahku ada di dalam surga. Wah, mau dong Bu Clarissa, kita ajak teman-teman di rumah nyanyi lagu ini. Sekalian teman-teman di rumah boleh menyiapkan uang persembahannya, bisa dimasukkan ke dalam amplop. Disimpan dulu ya Bu Clarissa ya, disimpan sampai nanti kita ketemu lagi di sekolah minggu. Jadi kita nyanyikan rumahku ada di dalam surga. Kita nyanyi yang penuh semangat, anak-anak lihat teksnya di layar. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Bapakku ada di dalam surga, ku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah persembahan. Nah, kita juga ini Bu Clarissa mau ngucapin teman-teman kita yang berulang tahun selama 1 minggu ini. Oh, siapa Bu Devi? Ini dari kelas Madia nih Bu Clarissa. Oh. Ulang tahunnya tanggal 8 Mei, yaitu Yosua Aditya Putro. Tanggal 8 Mei kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Yosua ya, bareng-bareng ya Bu Clarissa ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Yosua. Tuhan memberkati. Terus kita mau berdoa sekalian nih untuk doa persembahan, sekaligus kita mendoakan Yosua yang berulang tahun di tanggal 8 Mei kemarin. Kita berdoa ya Bu Clarissa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong untuk baktian sekolah minggu kami di hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa memuji nama Tuhan, kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan, kami juga bisa memberikan persembahan. Yang Tuhan yang menolong supaya persembahan ini boleh berguna bagi kerajaan Tuhan. Dan kami juga bersyukur sekali karena Tuhan memberkati pekerjaan orang tua kami. Kami saat ini Tuhan berdoa untuk teman kami Joshua yang berulang tahun di tanggal 8 Mei kemarin. Tuhan yang menolong Joshua di dalam menjalani hari-harinya yang mungkin saat ini dia harus menjalani sekolah di rumah. Dialah Tuhan yang menolong supaya Joshua tetap semangat bersekolah. Tuhan yang menolong pekerjaan orang tuanya. Tuhan yang memberikan kesehatan bagi keluarganya. Kami juga berdoa supaya Yosua tetap bisa menjadi anak yang setia, yang taat kepada Tuhan dan juga bisa nurut kepada orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mengakhiri Tuhan sekolah minggu kami di hari ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, kita mau ngingetin nih sama teman anak-anak di rumah. Jangan lupa sering-sering cuci tangan. Oh iya benar, jangan sering-sering ya kalau tangannya kotor itu pegang hidung, pegang mulut, pegang di area mata. Jangan ya, sering-sering cuci tangan. Gak perlu loh pakai alkohol, itu yang cairan-cairan itu gak perlu. Bisa pakai sabun, kemudian dibilas pakai air mengalir yang bersih. Ya, nah jangan lupa juga minggu depan masih ada sekolah minggu. Oh iya, meskipun kita masih bisa
masih belum bisa ketemu, kita masih bisa Ketemu secara online. betul. Kita mau pamitan, kita mau ucapkan sampai jumpa buat teman-teman yang ada di rumah. Sampai jumpa. Yuk kita pergi Mana? lagi. Oh, oke. Yuk.